Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu sejarah ekonomi internasional di negara Vietnam. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu bab 1, sejarah ekonomi internasional Vietnam. Yang pertama yaitu proses perjuangan diperolehnya kemerdekaan Vietnam, yang dimana setiap tahun pada tanggal 2 September merupakan momen bersejarah bagi masyarakat Vietnam. Pasalnya, tanggal tersebut diperingati sebagai hari kemerdekaan Vietnam dari penjajahan Prancis pada tahun 1945. Seperti dilansir dari situs resmi pemerintah Vietnam, Prancis bertahap mendominasi Vietnam melalui misionaris serta perdagangan pada abad ke-19. Pada saat itu adalah pertama kalinya dalam sejarah bangsa Vietnam harus menghadapi invasi negara barat. Yang kedua yaitu negara yang pernah menjajah Vietnam. Negara yang pernah menjajah Vietnam adalah Perancis. Perancis menerapkan pemerintahan gaya barat untuk mengeksploitasi ekonomi Vietnam, yang dimana negara yang pernah menjajah Vietnam ini mendatangkan Gubernur Jenderal Paul Doumer pada tahun 1897 untuk memimpin pemerintahan kolonial Prancis di Vietnam. Sejumlah kaisar di Vietnam digantikan dengan orang lain yang bersedia untuk melayani pemerintahan kolonial Prancis. Posisi di saat itu birokrasi penting di pemerintahan kolonial Prancis diisi oleh staf-staf yang didatangkan langsung dari Prancis. Pada tahun 1930 sampai dengan itu beberapa staf dari penduduk Vietnam dipekerjakan untuk posisi kecil dengan gaji sangat rendah. Adapun yang ketiga yaitu latar belakang pecahnya Vietnam. Latar belakang pecahnya Vietnam tidak lepas dari kehadiran Prancis sejak pertengahan abad ke-19 yang kemudian menanamkan kekuasaannya. Perang Prancis dengan Vietnam sejak 1840-an, Vietnam berhasil dikuasai oleh Prancis setelah melahirkan serangkaian perang kolonial di Indochina. Ekspansi kekuasaan Prancis sendiri tidak terdorong dari adanya keinginan untuk menyaingi Inggris dan kebutuhan mereka akan hasil bumi, seperti rempah-rempah, untuk menggerakkan industrinya. Selama Prancis berkuasa, rakyat Vietnam tidak tinggal diam. Beberapa pemberontakan pun dilancarkan oleh para kelompok nasionalis, tetapi gagal. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan internasional yang dipakai negara Vietnam melalui absolut dan komparatif dan dalam kebijakan perdagangan di bidang tarif, kuota, subsidi, dan proteksionisme. Kebijakan absolut, kebijakan perdagangan internasional di Vietnam yang terkait dengan teori keunggulan absolut berfokus pada sektor-sektor di mana negara ini memiliki produksi yang lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Keunggulan absolut berarti Vietnam dapat memproduksi barang tertentu dengan biaya dan sumber daya yang lebih rendah kemungkinan negara tersebut untuk berfokus pada sektor-sektor keunggulan dalam perdagangan internasional. Kebijakan komparatif, keunggulan komparatif, dan untuk memaksimalkan potensi ekspor dan sektor-sektor yang memiliki keunggulan alami seperti pertanian, perikanan, serta industri manufaktur berbiaya rendah. Keunggulan komparatif Vietnam terletak pada tenaga kerja yang melimpah dan terampil dengan biaya rendah, sumber daya alam yang cocok untuk pertanian, serta lokasi geografis yang strategis di Asia Tenggara. Kebijakan ini membantu Vietnam bersaing dengan negara-negara lain dalam memproduksi dan ekspor barang tertentu. Tarif. Kebijakan perdagangan di Vietnam di bidang tarif dirancang untuk mendukung ekonomi terbuka dan meningkatkan daya saing produk
lokal di pasar internasional sekaligus melindungi beberapa industri domestik dan strategis. Kedua, kota kebijakan perdagangan internasional Vietnam di bidang kota berperang dalam mengatur volume impor dan ekspor dari produk-produk tertentu. Kebijakan kota ini diterapkan untuk mencapai beberapa tujuan seperti melindungi industri domestik, menjaga kestabilan pasar lokal, dan memastikan pasokan yang memadai bagi kebutuhan dalam negeri. Ketiga, subsidi. Kebijakan perdagangan internasional Vietnam di bidang subsidi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing produk domestik, serta melindungi sektor-sektor strategi yang penting bagi perekonomian internasional. Subsidi diberikan pemerintah Vietnam biasanya mencangkup sektor-sektor pertanian, industri, energi, dan teknologi yang dianggap vital untuk pertumbuhan ekonomi. Proteksionisme. Kebijakan perdagangan internasional Vietnam dalam bidang proteksionisme bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat daya saing produk domestik di pasar internasional. Langkah-langkah proteksionisme ini diimplementasikan melalui berbagai kebijakan termasuk tarif impor, kota, peraturan teknis, dan melindungi terhadap industri strategis. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya bab 3 yaitu peran negara Vietnam dalam organisasi internasional. Vietnam memiliki peran yang semakin penting dalam berbagai organisasi internasional, mengingat posisinya sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Perannya dalam dinamika geopolitik kawasan tersebut. Salah satu peran utama Vietnam dalam organisasi internasional yaitu World Trade Organization atau WTO. Vietnam bergabung dengan WTO pada tahun 2007 dan sejak itu berperan aktif dalam forum perdagangan internasional. Sebagai anggota WTO, Vietnam berkomitmen untuk mematuhi aturan dan perjanjian perdagangan global, serta berkontribusi pada diskusi mengenai liberalisasi Vietnam. Juga dalam mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional yang difasilitasi oleh WTO. Keanggotaan ini memungkinkan Vietnam untuk meningkatkan daya saing produk domestik dan memperluas akses pasar untuk ekspor. Baik, saya akan melanjutkan bab 4 yang dimana krisis ekonomi yang pernah dialami Vietnam dan bagaimana Vietnam mengatasi krisis tersebut. Yang pertama, pernah krisis pangan karena perang. Sekarang Vietnam jadi pengekspor beras utama dunia. Vietnam menjadi salah satu negara yang mampu bangkit dari keterpurukan. Pernah hancur akibat perang, Vietnam terbukti bisa menata diri dan menjadi negara yang berkembang. Meski telah merdeka sejak 2 September 1945, namun hal itu tidak serta-merta membuat rakyat Vietnam merasakan kesejahteraan. Kemudian lantaran baru 30 tahun kemudian, yaitu 1975, Vietnam akhirnya bersatu telah perang. Perang Vietnam yang berlangsung pada tahun 1957 hingga 1975 sendiri diperkirakan telah menewaskan sekitar 2 juta warga sipil Vietnam. Penggunaan senjata kimia yang juga membuat banyak warga mengalami cacat fisik. Di samping itu, perang juga merusak lingkungan, membuat hutan gundul, dan Vietnam tidak memiliki stok makanan. Namun kemudian Vietnam telah berubah dan dapat menikmati perdamaian, kemerdekaan, dan kebebasan. Kemudian yang kedua, Vietnam dalam mengatasi krisis ekonomi yang dimana
aspek, yang dimana ekonomi dengan kombinasi reformasi ekonomi, stabilitas politik, dan keterbukaan terhadap investasi asing. Pemerintah Vietnam meluncurkan Doi Moi, sebuah kebijakan reformasi ekonomi yang mengubah terpusat menjadi ekonomi pasar yang terbuka. Langkah ini memungkinkan sektor swasta berkembang, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam krisis ekonomi, Vietnam juga mengatasi energi, yang dimana kata Hanoi Vietnam menerima pengapalan gas alam cair pertamanya. Bukan ini sebuah tong sejarah bagi negara yang haus energi itu. Hal ini juga menciptakan bagi rintangan, berarti perlu waktu bertahun-tahun untuk meringankan kekurangan listrik yang telah berlangsung lama di negara itu. Ketidakpastian mengenai harga, penundaan konstruksi pabrik, dan kurangnya kontrak pasokan membayangkan pengadopsian LNG pusat infrastruktur dan Asia Tenggara, sekaligus menghambat ambisinya untuk menjadikan impor sebagai bahan bakar. Mungkin saja. Selanjutnya yaitu bab 5. 1. Rekomendasi kebijakan perdagangan dan ekonomi internasional untuk meningkatkan daya saing Vietnam di kancah global. Yang pertama yaitu prospek ekonomi Vietnam pada tahun 2023 mendapat penilaian yang menggembirakan dari dunia internasional. Pasalnya, dengan angka 8,2% pada tahun 2022, Vietnam telah mencapai pertumbuhan paling tinggi sejak tahun 1997 hingga sekarang. Pada latar belakang situasi geopolitik mengalami perkembangan yang sulit diduga, ekonomi dunia menderita dampak negatif akibat wabah dan konflik. Komunitas internasional menilai ekonomi Vietnam mengalami pertumbuhan paling baik dengan kebijakan-kebijakan makro yang rasional dan penyesuaian yang fleksibel. Tetapi untuk menjemput sejumlah risiko yang diakibatkan resesi global, pemerintah Vietnam perlu mengajukan solusi-solusi yang lebih fleksibel untuk menstabilkan ekonomi makro. Dan prospek pertumbuhan ekonomi Vietnam tetap dinilai paling menggembirakan di kawasan. Sejumlah institusi keuangan internasional seperti Bank Dunia atau WB, Bank Pembangunan Asia atau ADB, dan Dana Moneter Internasional atau IMF telah mengeluarkan penilaian-penilaian yang optimis tentang ekonomi Vietnam, bahwa merupakan sebuah negara yang ekonominya berkembang paling baik pada tahun 2022 di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua yaitu meningkatkan daya saing perekonomian Vietnam, yaitu menurut laporan tentang daya saing global pada tahun 2017 sampai dengan 2018 yang baru saja diumumkan Forum Ekonomi Dunia, Vietnam menduduki posisi kelima di antara 1.370 perekonomian dan ekonomi di kawasan ASEAN. Laporan ini menunjukkan lingkungan bisnis dan daya saing Vietnam telah menjadi baik dan peringkat Vietnam telah naik secara berarti. Itu merupakan tenaga pendorong bagi Vietnam untuk mendorong perkembangan ekonomi pada waktu mendatang. Selanjutnya, dari pengumuman dari Direktorat Jenderal Statistik Vietnam memberitahukan situasi sosial ekonomi Vietnam pada 9 bulan awal tahun 2017 telah menunjukkan banyak titik cerah. Pertama-tama ialah pertumbuhan GDP tinggi, lingkungan bisnis menjadi baik, pengubahan struktur di bidang pertanian, kehutanan, dan berhasil guna, sehingga membuat nilai produk-produk pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat drastis. Menjamin kestabilan untuk pertumbuhan ekspor, Direktorat Jenderal Statistik Vietnam juga memberitahukan bahwa GDP Vietnam pada triwulan 3 tahun 2017 meningkat 7,46%, merupakan
tarap meningkatkan peningkatan rekor dalam waktu 10 tahun ini.